Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, curi pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini akan kita kaji hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ditulis oleh Imam Yahya Ibnu Sharaf Ibnu Murri Ibnu Husain Ibnu Hasan Ibnu Muhammad An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang pertama dulu diriwayatkan oleh sahabat Nabi Amirul Mukminin Abu Hafs Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Malam ini juga hadisnya sama, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala, Umar berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Bainama, ketika, nahnu, kami, 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari. Apa makna hadis ini? Menunjukkan Nabi itu bersama sahabat. Jadi jangan bayangkan Nabi itu tiba-tiba datang langsung, tak pernah jaib, tak mau berduduk bersama, tak mau bergabung bersama, datang habis itu masuk kamar, tak ada tanya jawab, tak ada dialog. Ini tak betul. Ada sekarang ustaz datang ke Pekanbaru ni, buka pengajian, sampaikan, habis itu hilang, tak tahu entah kemana perginya. Tak boleh tanya jawab. Jangan tanya-tanya. La tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Tak boleh tanya jawab. Nanti kalau ada tanya jawab akan ada ikhtilaf. Kalau ada ikhtilaf hati jadi rusak. Ini tak betul. Nabi SAW duduk dia bersama sahabat. Makanya ada istilah halaqah. Halaqah artinya lingkaran bulat. Nabi duduk, lalu sahabat duduk keliling. Sana ada halaqah hadis. Setelah Nabi SAW meninggal, Imam Syafi'i pindah ke Mesir, ada halaqah hadis, ada halaqah fikih, ada halaqah tafsir, ada halaqah sirah, ada halaqah bahasa Arab, ada halaqah usul fikih. Halaqah. Oleh sebab itu sekarang dihidupkan lagi pengajian model sistem halaqah. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang turun karena pertanyaan sahabat. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mesti disedekahkan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan hilal. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum perempuan haid. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberi ilmu tentang itu melainkan sedikit saja. Idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, anni tentang aku, fa inni qarib. Katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menyahut kalau dipanggil. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Fastajibu li, mintalah kepadaku, wal yu'minu bi, percaya kepada aku. La'allahum yarshudun. Banyak sekali ayat-ayat itu turun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat. Makanya ayat yang ada kronologisnya disebut dengan asbabun nuzul, sedangkan hadis disebut dengan asbabul wurud. Ketika kita duduk bersama,
nampak muka guru, nampak mata guru, nampak bagaimana guru menjelaskan. Itu zaman dulu. Zaman sekarang, setelah ada mikrofon, kita tak lagi perlu halaqah. Kenapa? Karena suara, dulu suara hanya sampai berapa putar lah kalau tak pakai mikrofon. Bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit. Paling berapa putaran. Makanya dulu hubungan murid sama guru dekat. Sedekat apa? Sedekat suaranya itulah. Satu putaran. Itu dekat, enggak tahu. Sekarang enggak. Ceramah berapi-api, murid tak kenal guru, guru tak kenal. Apalagi yang model streaming. Baik, jangan berkecil hati saudara-saudaraku yang ikut kajian melalui streaming malam ini. Baik. Sampai satu saat nanti kita berjumpa bertatap muka insyaallah. Bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari, iltala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang rajulun, laki-laki. Bagaimana laki-laki itu? Syadidu bayadis siyab, syadid bayad siyab, bajunya sangat putih. Macam mana putihnya? Macam inilah agak-agak. Syadid bayadis siyab. Syadid, syadid artinya sangat. Sawadis sya'ri. Syadid bayad siyab, bajunya sangat putih. Syadid sangat. Sawad hitam. Sya'ri rambut. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tak ada tanda-tanda dia musafir. Seandainya dia musafir orang jauh, pasti bajunya tak putih, bajunya pasti warna debu, karena dia naik onta, melekat debu di bajunya, pasti bajunya warna kusam. Tapi dia syadidu bayadis siyab, bajunya sangat putih. Seandainya dia musafir dari perjalanan jauh, pasti rambutnya berwarna debu, karena rambutnya kena debu, kena hujan debu, turab. Tapi pada saat itu dia syadid sangat, sawad hitam, syar rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, la yura alaihi atharus safar, tak ada tanda-tanda bahwa dia musafir. Wala ya'rifuhu minna ahadun, anehnya lagi, la ya'rifuhu minna ahadun, tak seorang pun dari kami kenal sama dia. Siapa ini orang? Seandainya dia dari perjalanan jauh, tentulah rambutnya kumal. Seandainya dia orang sini, pasti orang situ kenal. Ini aneh, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tapi tak ada yang orang kampung itu kenal. Apa pelajaran dari sini? Bahwa ini makhluk aneh. Di akhir hadis baru ketahuan. Yang kedua, kata ulama, saya mengutip pendapat ulama, begitulah semestinya orang menuntut ilmu. Pakai rambut sangat hitam dan baju sangat putih. Bukan berarti orang tua tak boleh mengaji karena rambutnya tak hitam lagi. Maknanya apa? Bersih. Sebelum berangkat pengajian mandi dulu. Setelah itu pakai baju yang paling baik. Setelah itu pakai minyak wangi-wangian. Makanya kalau kita ngaji sama ulama, itu bukhur tak pernah berhenti. Bukhur itu asap. Waktu saya bulan lalu ke Mesir, masuk jam 10 pagi, keluar jam 10 malam, bukhur tak pernah berhenti. Ada satu orang ditugaskan menghidupkan bukhur. Asal mati isi lagi, asal mati isi lagi. Bukhur itu dari kayu gaharu. Kayu gaharu, rasap terus wangi. Nah, kita sekarang sudah digantikan dengan parfum. Mana dia? Bentar ada. Itu bahan kimia. Tapi kalau itu bukhur bagus. Waktu bertamu ke rumah Habib Ali Zainal Abidin di Kuala Lumpur, sebentar aja bertamu, langsung ada petugas bukhur hidupkan. Kenapa? Malaikat suka wangi-wangian. Malaikat itu datang ke majelis ilmu. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat datang kepada majelis ilmu.
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat kitab suci Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Ghasyat bihimur rahmah, turun rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Itulah mengapa di akhir majlis banyak tuan-tuan guru berdoa supaya ingin majlisnya itu diaminkan oleh para malaikat. Mana akala basalan, siapa yang makan bawang merah, sauman atau bawang putih, la yaqrabanna, jangan dekat-dekat majlis kami. Kenapa orang yang habis makan bawang merah, bawang putih tak boleh dekat majlis? Karena li'annal malaikata tata'adza, malaikat pun merasa tersakiti dengan bau bawang itu. Tak suka dia bau-bau busuk. Kalau malaikat tersakiti bau bawang, apalagi bau jengkol, bau petai, bau belacan, bau. Oh, kalau gitu tak boleh dimakan. Boleh. Siapa bilang tak boleh dimakan? Makanlah. Tapi habis itu gosok gigi. Laula ana syuqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak inda kulli shalah. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, kalau dia mau mengajar, dipakainya baju yang paling bagus, dipakainya kain yang paling bagus, dipakainya sorban yang paling bagus, menghormati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seorang laki-laki ingin mengajarkan kepada sahabat Nabi bagaimana cara menuntut ilmu. Rambutnya sangat hitam seperti orang yang baru saja mandi bersih. Masalah mandi bagi kita di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Patani Thailand, Moro Filipina, kita semuanya mandi tiap hari. Mandi pagi, mandi siang, mandi malam, bahkan 3 kali mandi. Tapi bagi orang di Timur Tengah, kalau sudah musim dingin, seminggu sekali mandi. Apalagi kalau sekamar sama orang Afrika, bau kepinding. Habis main bola, masuk dia ke dalam, dilap-lapnya aja, tak bisa. Ustaz, kau tahu? Saya pernah sekamar. Maka saya tahu. Maka kedatangan orang ini mau mengajarkan begini cara menuntut ilmu, pakai baju yang bagus. Alhamdulillah, saya dari belakang tadi ke depan lewat, harum semerbak semua jamaah Masjid Raya Senapelan. Masya Allah, luar biasa. Betul nih Pak Ustaz, betul dah. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk di dekat Nabi. Ini pun adab menuntut ilmu, maka duduk paling dekat. Makanya di mana-mana kita mengaji, duduk berkeliling, duduk dekat guru. Kenapa? Karena didengar telinga. Dulu kalau duduk jauh tak didengar telinga. Sekarang ada orang tak mau duduk dekat guru, duduk dekat speaker. Duduk dekat bapak itu kan kita dengar. Bagus aku duduk dekat speaker. Tujuannya kan mendengar. Betul, mukanya tak nampak, raut wajahnya tak kelihatan. Maka hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dilekatkannya, ditempelkannya ujung lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ditempelkan, dilekatkan ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asnada yusnidu, bersandar, disandarkannya lututnya dengan lutut Nabi. Itu menunjukkan duduknya bukan duduk macam orang makan, tapi duduknya macam tasyahud awal. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, diletakkannya tapak tangannya di atas pahanya. Fa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi, lututnya bertemu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, diletakkannya kedua tapak tangannya ke atas pahanya. Ke pahanya paha dia atau ke paha Nabi? Maka riwayat lain, hadis yang kita kaji malam ini hadis riwayat dalam Sahih Muslim, paling tinggi Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Diletakkannya kedua tapak tangannya di atas pahanya. Maka penjelasan, di paha siapa?
diletakkannya kedua tapak tangannya di atas pahanya, paha dia atau paha Nabi, maka tak bisa membaca hadis dari satu kitab saja. Setelah kita baca dalam kitab Sunan Nasai, di situ dijelaskan diletakkannya tapak tangannya di atas paha Nabi. Jadi macam mana tuh bentuknya? Tak pula ada kamera pakai layar. Duduk sini Ustaz, duduk tasyahud awal. Fa asnada rukbataihi ala rukbataihi, berjumpalah lututnya sama lututnya, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, diletakkannya kedua tapak tangannya ke atas pahanya. Paha siapa? Paha Nabi. Enggak, antum yang jadi Nabi sekarang. Jadi saya yang laki-laki rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih tadi, lututnya bertemu lutut, lalu diletakkannya kedua tapak tangannya ke atas kedua pahanya, bukan paha dia. Kalau paha dia begini, tapi diletakkannya ke atas paha Nabi SAW. Letakkannya ke paha Nabi SAW. Begitulah bunyi hadis itu. Lah, duduk balik. Apa maknanya? Begitulah dekatnya hubungan antara guru dan murid. Tak ada jarak, bukan jaim, bukan wah setelah habis pengajian entah apa. Ustaz Somad tuh ngomong aja tuh kemarin di Padang tak ada duduk-duduk sama kami. Langsung masuk mobil, itu lain daerah tentu macam-macam menghindari, tapi semuanya jamaah baik-baik insyaallah. Ramai jamaah tuh kalau kita tunggu. Tapi kalau dalam keadaan begini, duduk bersama, ada kebersamaan bersama Nabi SAW. Masalah duduk mengaji mesti duduk tasyahud, sampai sekarang masih ada di majelis-majelis yang tetap mengamalkan itu. Di Bogor ada namanya majelis Tafaqquh Fiddin, yang mengajar namanya Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Disebut Al-Banjari karena dia orang Kalimantan Selatan, Al-Banjari orang Banjar, Al-Makki karena dia lama di Makkah. Selesai dia mengaji di Makkah, nama gurunya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Al-Fadani orang Padang, meninggal di Makkah tahun 1990. Jabatan terakhirnya rektor di Darul Ulum Makkah Al-Mukarramah. Gelarnya Musnidud Dunia, ahli sanad hadis sedunia. Nah, Syekh Nuruddin ini belajar kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, lalu kemudian habis di Makkah dia ke Mesir Al-Azhar. Habis itu membuka pesantren di Bogor. Muridnya cerita ke saya, kalau ngaji sama Syekh Nuruddin, duduknya dari awal sampai akhir mesti duduk tasyahud awal. Saya sampai sekarang tak mempermasalahkan duduk, mau tasyahud awal, mau tasyahud akhir, mau telentang, mau telungkup. Saya termasuk ustadz yang tidak disiplin. Kalau ustadz yang disiplin itu masuk pertama pakai kolan suah, setelah kolan suah bersorban, setelah bersorban ada lagi imamah, sorban, imamah. Setelah itu pakai burdah di tengkuk, jubah 2 lapis. Kemudian murid tak boleh duduknya, harus duduk tasyahud. Saya termasuk yang tak formal. Ustadz tak formal, ustadz nyantai lah. Terserahlah, yang penting tapi ini baik. Ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita masih mempertahankan tradisi ini. Duduk tasyahudnya itu tasyahud awal. Wah, ini fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala. Si laki-laki tadi pun berkata, apa kata dia? Ya Muhammad, hai Muhammad. Dia tak memanggil Nabi. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Apa Islam itu? Apa Islam itu Muhammad? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. 5. Inilah asal rukun Islam yang 5. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Makna tasyhada di situ bukan menengok dengan mata. Ini banyak orang sekarang mengaji yang tidak-tidak. Antashhada la ilaha illallah, antashhada la ilaha illallah. Makna tasyhada artinya membenarkan. Pak Ustadz, katanya syahadat itu mesti kita tengok Tuhan itu pakai mata. Mana bisa? La tudrikuhul absaru, dia tak bisa ditengok pakai mata. Wa huwa yudrikul absara, dialah yang menengok mata. Dia menengok biji mata kita, biji mata kita tak bisa menengok dia. Oleh sebab itu maka aliran-aliran sesat ini banyak menyelewengkan hadis. Hadis yang dipakainya hadis sahih, tapi pemahamannya sakim. Sakim matinya sakit, rusak, menyesatkan orang. Syahadat kan? Ya. Syahadat itu kan artinya menengok dengan mata. Ya. Ustaz Somad, kamu ngaji sama siapa? Sama Ustaz Somad. Ustaz Somad itu sudah pernah menengok Tuhan? Belum. Belum putih kaji lagi. Mengajilah ke guru kami. Guru kami asal pejamah tu nampak Tuhan. Makna syahadah di situ artinya at-tasdiq, membenarkan, percaya. Itu makna syahadah menurut kata ulama. Kitab yang kita pakai Tuhfatul Kiram Syarah Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i. Syafi'i mazhabnya Syafi'i, Al-Azhari, ulama Al-Azhar Mesir. Makna syahadat artinya percaya. Nanti kalau ditanya orang, kamu dah bersyahadat? Sudah. Apa itu syahadat? Aku percaya antashhada an la ilaha illallah. Agama yang pertama kali berani mengatakan tidak adalah Islam. Katakan tidak kepada Lata, katakan tidak kepada Uzza, katakan tidak kepada Manat. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naam. Tidak. Tidak kepada lembu, tidak kepada batu, tidak kepada kayu, tidak kepada hantu. La ilaha illallah. Banyak orang berani mengatakan ya, tapi tak banyak yang berani mengatakan tidak. Maka Islam mengatakan antashhada an la ilaha illallah. Makanya kita kuatkan asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa mesti menunjuk? Karena dulu mereka menunjuk Tuhannya Lata, Uzza, Manat. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut, ya Naham. Setelah Islam datang tak boleh lagi nunjuk-nunjuk berhala, maka menunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Tapi bukan berarti tunjuk ke muka Tuhan itu di muka. Menunjuk ke atas berarti Tuhan ke atas. Dia tak bisa ditunjuk. Kalau dia bisa ditunjuk berarti dia mengambil tempat. Ini kamera, itu kamera, berarti dia di situ. Ini air minum, berarti dia di sini. Kalau ditunjuk sama dengan makhluk. Maka Allah itu dalam kitab Aqidah Tahawiyah munazzahun 'anil jihatis sit, dia suci dari 6 arah. Laisa kamitslihi syai'un, dia tak sama dengan apapun. Wa huwas samiul basir, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka makna syahadah bukan menyaksikan dengan biji mata, tapi mengakui tiada Rabb selain Allah SWT. Yang paling rendah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Naik, la mahbuba bihaqqin illallah, tak ada yang dicintai kecuali Allah. Cinta sama anak jangan sampai lupa pada Allah. Cinta pada bini jangan sampai lupa pada Allah. Cinta pada warung, harta, ruko, jangan sampai lupa pada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu, keluargamu, binimu, lakimu melalaikan engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kita disuruh meninggalkan semua ini.
Bukan disuruh kita meninggalkan, oh kalau gitu tinggalkanlah barang dagangan ini, tinggalkanlah kebun ini, tinggalkanlah semua ini. Tidak, kita tidak disuruh meninggalkan itu semua. Kita disuruh untuk tetap beramal dengan anak. Beramal dengan anak, didik anak baik-baik, jadilah anak soleh solehah. Beramal dengan istri, jaga dia baik-baik, jadilah istri solehah. Beramal dengan harta, berinfak, bersedekah. Jadi Islam tak menyuruh meninggalkan antashhada an la ilaha illallah, tapi tak sepakat hanya pada Allah saja. Karena kalau cerita pada Allah, Yahudi pun percaya pada Allah. Percaya kalian sama Allah? Ya. Percaya kamu sama Allah? Percaya, kata Yahudi. Nasrani pun percaya. Tapi ketika ditanya bagaimana dengan Muhammad? Enggak, kami tak mau Muhammad. Maka turunlah ayat, qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul percaya sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maka ketika Sayyidina Umar membawa lembaran Taurat, datang Nabi bertanya, Umar, apa yang di tanganmu itu? Taurat ya Rasulullah. Sini. Ambil Taurat, disobek sama Nabi, dikuyak sama Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani. Seandainya Nabi Musa hidup sekarang, pasti dia akan ikut aku. Musa hidup sekarang, dia ikut aku. Kenapa kau bawa Taurat? Yang bawa. Satu-satunya jalan adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallah il-Islam. Makanya sepasang dia, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi setelah syahadat ada lagi wa tuqimas shalah, kau tegakkan salat. Sekarang ada orang bersyahadat tapi tak salat. Kau kenapa tak salat? Saya sudah baca hadis Pak Ustaz, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana wa in sarak, walaupun mencuri walaupun berzina tetap masuk surga. Jadi saya pilih hadis ini saja. Semua masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina walaupun dia mencuri. Tapi jangan lupa dia transit dulu. Dia obok-obok dulu. Makanya kita suruh minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kenapa minta jauh dari neraka? Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Makanya ada ulama yang berkata, jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tidak semua selamat dari neraka. Kalau Ustadz, saya dua-duanya minta masuk surga, minta selamat dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami minta ridhamu dan kami minta surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung kepada engkau supaya jauh dari murkamu, dan kami minta selamat dari api neraka. Saya dua-duanya minta. Kata Ustadz kami, Pak Ustadz, kalau beramal itu tak usahlah mengharapkan surga, tapi beramal itu hanya mengharapkan Allah. Beramal mengharapkan surga itu bukan salah. Allah menyuruh dalam Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Wa jannatin, surga, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Allah yang nyuruh kok. Ada Nabi menyuruh kita beramal minta masuk surga? Ya, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah firdaus. Firdaus surga yang paling tinggi. Kalau kalian minta sama Allah, mintalah surga firdaus dengan syarat asyhadu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Bagaimana kalau orang bersyahadat tapi tidak berzakat? Apa kata Sayyidina Abu Bakar?
Lau mana'uni iqalan, seandainya mereka tidak mau membayar satu tali saja, jangankan satu onta, jangankan satu kambing, satu tali yang dulu mereka bayar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba setelah Nabi meninggal mereka tak mau bayar, wallahi demi Allah la uqatilannahum, aku akan perangi mereka. Umar tak setuju. Kata Umar, Abu Bakar, kenapa kau perangi mereka? Mereka kan bersyahadat. Nabi kan sudah bilang, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah faqad asamu minni dima'akum wa amwalakum. Siapa yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka hartanya, nyawanya, kehormatannya tak boleh diganggu, darahnya tak boleh ditumpahkan, hartanya tak boleh diganggu, nyawanya tak boleh direbut, kehormatannya tak boleh diganggu. Kenapa engkau memancung kepala orang yang tak berzakat? Ini penting. Sekarang banyak orang mementingkan syahadat saja. Asal habis syahadat, solat nantilah itu. Zakat nanti. Oh, tak bisa. Tidak ada kewajiban lari pagi bagi masyarakat Pekanbaru. Orang Pekanbaru tak disuruh lari pagi. Tapi kalau sudah terdaftar sebagai tentara, wajib lari pagi. Kalau sudah terdaftar jadi tentara, tinggal di baterai P, tinggal di baterai R, wajib lari pagi. Tidak ada kewajiban orang Pekanbaru lari pagi. Tapi kalau sudah terdaftar jadi tentara, wajib lari pagi. Islam tidak mewajibkan solat kepada orang lain, tapi kalau sudah Islam, wajib solat. Nah, ini perlu dipahami dengan baik. Kalau sudah Islam, wajib berzakat. Ini sekarang orang enggak. Kepada Bapak Ibu sekalian, dihimbau agar membayar zakat. Siapa yang tak berzakat tak apa-apa. Oh, tak bisa begitu. Basnas di kantor dekat Masjid Ar-Rahman, Badan Amil Zakat Nasional. Ini bayar zakat. Bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang terakhir. Tegakkan salat, bayar zakat, wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Jangan sampai tinggal. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, maka ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuk dia. Sampai begitu. Sampai-sampai ibu yang dulu banyak tinggal puasa, maka gantilah puasanya dengan hari tadi, yang hari ini puasa baik sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi puasa sunat, tapi niatnya niat qadha, jangan niat puasa Senin. Saya berniat puasa qadha, maka qadhanya lunas dan otomatis dapat pahala puasa Senin. Ustaz puasa apa tidak? Saya tak puasa. Kenapa Ustaz tak puasa? Tak sanggup sih. Tadi jam 7 pagi masuk kelas, malam tadi dari Padang sampai jam 3, jam 7 masuk kelas, habis itu jam 8.30 masuk kelas, habis itu jam 10.30 masuk kelas, habis itu jam 2.30 masuk kelas, pulang ke rumah mandi pakai baju bagus baru datang ke mana. Kalau puasa juga mati toga lah, Pak. Tapi kalau waktu luang, tak ada musafir, tak ada berat. Yang berat nih menahan makan saya sanggup, menahan minum saya sanggup, tapi bersuara 4 lokal tambah lagi ceramah, kalau tak minum kering. Ini yang membuat saya tak puasa hari Senin. Jadi jangan nanti alah Somad tuh ceramah aja tuh. Ya bukan pernah dia puasa. Puasa kalau kebetulan sedang lapang, sedang luang. Wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau pergi haji in istata'ta ilaihi sabila, kalau mampu. Mampu apanya? Mampu ekonomi, mapan. Itu menunjukkan orang Islam disuruh kaya. Kalau orang Islam tidak kaya, akomodasi, konsumsi, transportasi, penginapan hotel, naik pesawat, naik mobil, naik motor, ditambah lagi dengan makan, siapa yang mampu? Itu menunjukkan orang Islam wajib kaya. Apalagi sekarang untuk haji ONH plus yang bisa langsung, itu pun waiting room, waiting list 3 tahun. Untuk ONH biasa, Pekanbaru store 2017 berangkat 2031 entah 2035.
Masih lumayan lagi. Kuala Lumpur 30 tahun. Kuala Lumpur, Malaysia. Store yang anak-anak umur 50 tahun, umur 5 tahun sekarang, store dia 35. Makanya yang mau berangkat haji, store umur 5 tahun. Kalau umur 50 store, berarti 80 baru berangkat. Bayangkan itu. Oleh sebab itu maka masuk waktu Isya. Pendek betul waktu Isya ini sekarang. Man shallal Isya fi jama'atin, siapa yang salat Isya berjamaah, faka'annama shallal nisfal lail, mendapatkan pahala seperti salat setengah malam. Wa man shallal subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, mendapatkan balasan pahala seperti salat sepanjang malam. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu balasan pahala salat Isya dan subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apa kata si laki-laki tadi? Sodakta, sodakta, sodako maha benar dia. Sadaqallahul azim. Sodakta, engkau benar. Fa'ajibna, kata Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ini, fa'ajibna, kami heran. Ajibna, ajib. Ini orang mengherankan. Dia yang bertanya, dia pula sodakta. Pak, di mana jalan ke pasar bawah? Nanti Bapak lewat jalan Ahmad Yani, terus saja. Nanti jumpa rumah wali kota sebelah kanan, terus saja. Nanti sebelum sampai ke tepi sungai ada pasar A. Di situlah pasarnya. Bapak betul. Itu kan heran gitu. Dia yang bertanya, dia pula membetulkan. Shadaqta fajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Shadaqta, kata dia kau benar. Fa'ajibna, kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Yas'aluhu, dia yang bertanya. Wa yusaddiqu, dia pula membetulkan. Ini orang aneh. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tak ada bekas musafir, tapi orang mukim tak ada yang kenal. Dia yang bertanya, dia pula membetulkan. Siapalah orang ini? Qala, dia berkata lagi, fa akhbirni 'anil iman. Muhammad, tadi yang bawah Islam, sekarang naik. Akhbirni 'anil iman. Iman itu apa? Dijawab Nabi, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. An tu'mina billah, kau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, Allah punya malaikat-malaikat, wa kutubihi, Allah menurunkan kitab-kitab, wa rusulihi, Allah menurunkan rasul-rasul, wal yaumil akhiri, bahwa hari akan berakhir, hari kiamat, wa bil qadri, kau percaya takdir, khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Apa kata dia? Sodakta, kau betul. Ini orang dia yang bertanya, dia pula yang betulkan. Baru dia tanya yang ketiga, fa akhbirni 'anil ihsan. Islam sudah, iman sudah, sekarang tolong beritahu aku apa itu ihsan. Fa akhbirni 'anil ihsan. Maka Nabi menjawab, apa kata Nabi? Yang paling tinggi, nomor 3, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau menengok dia, seakan-akan kau memandang dia, tapi tak bisa kau pandang dia. Fa illam takun tarah, kalau kau tak bisa memandang dia, fa innahu yarak, maka dia yang memandang engkau. Maka buatlah dirimu merasa selalu dipandang Allah Subhanahu wa taala. Ruang ini diawasi kamera CCTV. Semua pegawai serius bekerja. Kenapa? Karena merasa dipandang oleh direktur dari lantai 10 di atas. Lokal ini diawasi oleh ibu kepala sekolah. Semua murid takut mencontek. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh ibu kepala sekolah, walaupun ibu itu sedang keluar shopping ke mall. Sedangkan dikatakan makhluk yang memandang saja, pegawai takut. Mobilnya parkir,
Pak Kadis ada? Tak, kami tak tahu dia entah ada entah tidak, tapi mobil plat merahnya ada. Ketakutan semua. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita tak pernah luput dari pandangannya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur, dia Maha melihat. Was-sami'ul basir. Dia Maha mendengar, dia Maha melihat. Oleh sebab itu maka inilah puncak. Maka ulama ini terbagi tiga. Ulama yang sibuk mengkaji masalah solat, zakat, puasa, haji, ulama fikih. Ulama yang sibuk mengkaji masalah Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, ulama akidah. Ulama yang sibuk membahas masalah kita ini diperhatikan Allah, bisikan hati kita pun dicatat malaikat, kita ini senantiasa menjaga adab-adab kepada Allah. Inilah ulama akhlak. Makanya Islam ini dibagi tiga: hukum, halal, haram, makruh, mubah, fikih. Akidah tentang alam barzakh, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang Allah, tentang Quran, tentang Zabur, tentang Taurat, tentang kiamat, tentang takdir. Akidah. Akhlak. Bagaimana kita ini merasa dipandang Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik, setiap tingkah laku, ma yalfizu min qaulin, setiap yang keluar dari mulut, illa ladaihi raqibun atid, ada malaikat yang mengawasi dan senantiasa. Lanjut lagi, fa akhbirni anis sa'ah, yang keempat. Islam, iman, ihsan. Fa akhbirni anis sa'ah, tentang hari kiamat. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Mas'ul, aku yang ditanya, bi'a'lam min anha minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini orang aneh. Nabi ditanya, malah jawaban Nabi, mal mas'ulu anha, aku yang ditanya, bi'a'lam minas sa'il, lebih tahu daripada yang bertanya. Fa akhbirni an amaratiha. Kalau kau tak tahu tanggal pastinya kapan, hari apa, jam berapa, bulan apa, tahun berapa, akhbirni an amaratiha. Kau kasihlah tanda-tandanya aja lah, signal-signalnya aja lah. Kira-kira kapan hari kiamat itu terjadi? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antalidal amatu rabbataha. Ketika budak hamba sahaya melahirkan tuan-tuannya. Ada beberapa pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan ketika kita umat Islam menguasai daerah kafir, maka perempuan-perempuan yang ada di situ menjadi harta rampasan perang, menjadi tawanan, statusnya budak. Lalu kita berhubungan dengan budak itu, lahir anak, maka budak-budak melahirkan anaknya. Tapi pendapat ini ditolak. Pendapat yang kuat, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah budak-budak hamba sahaya melahirkan tuannya, maksudnya orang memperbudak orang tuanya. Budak melahirkan tuannya, anak jadi tuan, emak jadi budak. Jangan sampai terjadi di tengah keluarga kita, ibu-ibu yang awalnya bantu-bantu lama-lama jadi pembantu. Ini banyak nih. Antalidal amatu rabbataha, budak hamba sahaya melahirkan tuan-tuan yang perkasa, menyuruh emaknya, mak tolong masakkan, mak tolong ambilkan, mak. Tapi sekarang mak ini pun salah juga. Dari kecil sudah membentuk dia menjadi tuan-tuan di rumahnya sendiri. Untuk apa dia sarjana hebat, IQ tinggi, IP 4, tapi menyuruh-nyuruh orang tua? Tak ada kehormatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa antaral hufatal uratal allata, kau tengok nanti ada hufat, orang yang tidak pakai slop, tak pakai sendal, orang susah, allata, orang fakir, ri'a asya, pengembala-pengembala kambing, tidak pakai sendal, tak pakai alas kaki, fakir miskin, mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, tapi mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Apa maknanya ini? Orang-orang yang susah tiba-tiba dapat harta melimpah sehingga
tidak lagi dia tahu bagaimana cara mengatur harta ini, asyik berlomba dengan dunia-dunia. Sekarang banyak penafsiran-penafsiran, ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan pengembala kambing yang tidak beralas kaki, miskin, susah adalah negara-negara Teluk, Bahrain, Qatar, Oman, Saudi Arabia, Dubai, Uni Emirat Arab, yang dulunya susah pengembala kambing, orang Arab Badui, yatatawaluna fil bunyan, sekarang berlomba-lomba membangun di tinggi-tinggi Burj Tower, tinggi tempat helikopter di atas. Dubai sudah menjadi Paris Arab. Lalu kemudian Saudi Arabia akan membangun 1 kilometer. Dulu kita mengetahui 1 kilometer memanjang, sekarang enggak, 1 kilometer naik ke atas. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba. Dulu bukit yang paling tinggi di Makkah, Jabal Abi Qubais. Kata Imam San'ani, nanti kalau kau lihat ada bangunan lebih tinggi daripada bukit tertinggi di Makkah, maka salah satu tanda hari kiamat, yatatawaluna fil bunyan. Jabal Abi Qubais, dulu bangunan paling tinggi. Di mana Jabal Abi Qubais itu? Ini Bukit Sofa, di belakang Bukit Sofa. Kalau kita menghadap ke Ka'bah, di belakang kita, naik kita ke atas Bukit Safa, angkat tangan ke Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas mau sa'i, tas di belakang. Sekarang di atasnya itu istana Raja Fahad, dan sekarang istana itu pendek rendah. Kenapa? Ada yang tinggi, jam gadang bana, Tower Zamzam, Zamzam Tower. Oleh sebab itu, apa yang diprediksi ini, tapi masalah hari kiamat ini kita tidak perlu asik mengkaji sampai lupa bekal untuk hari kiamat. Ini apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita tentang hari kiamat. Tujuan ustadz itu adalah, ustadz-ustadz itu benar, dia tak salah. Tujuan dia supaya umat ini sadar dunia akan berakhir. Jangan gila dengan harta, jangan gila dengan jabatan, jangan gila dengan kekuasaan. Kita ini akan mati, kita ini akan berakhir, maka buatlah amal sebanyak-banyaknya. Itu tujuan ceramah ustadz-ustadz kita tentang hari kiamat. Tapi kalau ada orang katakan, apa nih kaji-kaji hari kiamat? Ini tak penting. Ini penting. Makanya dia tanya 4. Islam, iman, ihsan, hari kiamat. Makanya kalau ada spesialis dalam bidang Islam, salat, zakat, puasa, haji, umrah, fikih namanya. Spesialis dalam bidang iman, Allah, malaikat, kitab, Rasul, Quran, kiamat, takdir, itu kajian akidah namanya. Ada spesialis dalam bidang ihsan, bagaimana hati bersih, jauh dari sifat riya, jauh dari sifat sum'ah, jauh dari sifat ujub, merasa kagum pada diri sendiri, merasakan kita ini selalu dipandang Allah, muraqabatullah. Ini ihsan namanya. Tapi yang spesialis nomor 4 ini jarang. Maka sekarang sudah ada yang menekuni bidang apa dia? Spesialis akhir zaman. Ini penting. Dan kita sudah mengundangnya ke Pekanbaru, Ustadz Zul bersama Dr. Mustafa Umar, Ustadz spesialis hari kiamat. Ustadz-ustadz sekarang ini kan udah spesialis. Ada spesialis sodakoh aja, asal nampak mukanya ingat sodakoh. Ustadz Yusuf Mansur sebelum pindah ke Paitren. Ada lagi Ustadz zikir aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustadz Arifin Ilham. Ada pula Ustadz masalah hati aja, jagalah hati, jangan kau tangisi, jagalah hati, lentera hidup ini. Ustadz Agim. Ada Ustadz spesialis hari kiamat. Ada Ustadz spesialis jenazah, memandikan mayat. Asal nampak mukanya ingat mayat. Ini bagus. Siapa namanya Pak Ustadz? Nanti saya kasih nomornya. Siapa yang mau buat penyelenggaraan jenazah. Fantalaqa, lalu orang yang rambut hitam baju putih tadi pun intalaqa, dia pun pergi. Kami tinggal sama Nabi. Ini yang menceritakan ni Umar ibn Khattab. Fantalaqa, dia pun pergi. Falabistu maliya, labistu aku bersama sama Nabi maliya, lama kami duduk sama Nabi. Dia pergi,
ditanyanya tentang Islam, ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan, ditanya tentang hari kiamat. Habis itu dia pun pergi. Fantalaqa, dia pergi. Falabithtu maliya, aku bersama dengan Nabi lama. Thumma qala, Nabi pun bertanya kepada aku, ya Umar, hai Umar. Naam, labbaik ya Rasulullah. Atadri man as-sa'il? Tahu tak kau siapa tadi yang bertanya tadi, yang bla 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 itu pergi? Tahu? Atadri man as-sa'il? Tahu tadi siapa yang bertanya? Qultu, aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Aku tak tahu entah siapa dia itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Innahu, dia yang pergi tadi, Jibril, dia adalah malaikat Jibril. Atakum, dia baru saja datang. Yu'allimakum dinakum, dia mengajarkan agama Islam kepada kamu. Apa pelajaran dari sini? Pertama, bahwa Umar bin Khattab tak tahu itu Jibril. Orang yang selevel Umar bin Khattab, as-sabiqunal awwalun, Amirul Mukminin Khalifah, dijamin masuk surga, mertua Nabi, Arab Quraisy, tak tahu kalau itu Jibril. Bisa pula Lia Eden tahu Jibril, Ahmad Musaddiq tahu Jibril, Lia Eden tahu Jibril, Aa Gatot tahu Jibril, Dimas Kanjeng tahu Jibril. Ma salaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Seandainya engkau lewat di jalan Ahmad Yani, hai Umar, maka setan akan lewat ke jalan Sudirman. Saking takutnya setan. Begitu iman Umar bin Khattab, tetap juga dia tak tahu bahwa itu Jibril. Tiba-tiba ini si setan tahu dia Jibril. Emang penjara lah cocoknya tempat. Yang kedua, datang dia yu'allimakum dinakum, dia mengajarkan agama pada kamu, tapi dia tak ceramah. Kenapa Jibril tak datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat muslimin muslimat, nenek mama, orang Sumando, orang awak sadanya. Adapun yang mau aku sampaikan pada kesempatan ini adalah 4 perkara. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan, yang keempat adalah tanda-tanda hari kiamat. Kenapa dia tak ceramah? Ada metode lain cara mengajar. Apa dia? Tanya jawab. Makanya saya pakai metode itu. 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa seputar Ramadan. Kenapa? Karena kalau cerita informasi datar-datar saja kadang tak masuk ke kepala. Tapi ketika dalam bentuk pertanyaan, kapankah niat dalam sholat? Kapan niatnya? Dalam takbir atau sebelum takbir? Apa hukum Sayyidina? Iya juga ya, pakai Sayyidina boleh apa tidak? Maka ini metode. Yang ketiga, pelajaran dari yu'allimakum dinakum. Kalau kita mau orang lain tahu, tidak perlu kita manggil dia, menceramahi dia. Ibu ingin suaminya sholat berjamaah, ibu tidak perlu pulang ke rumah manggil suami, bang sini, duduk abang sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak begitu. Buat pengajian arisan nanti hari Ahad, arisan keluarga, undang Ustadz Dr. Mustafa Umar. Ustadz, boleh nanya Ustadz? Boleh. Apa hukumnya kalau ada laki-laki tak sholat Ustadz? Lalu kata Ustadz, dia itu mesti disampaikan, diberitahu, dia mesti sholat. Ustadz Mustafa jawabnya kan gitu, lembut. Nampaknya tak masuk nih. Panggil Ustadz Somad. Ustadz Somad, iya. Apa hukumnya kalau laki-laki tak sholat? Campakkan ke Sungai Siak. Nah, ini metode bagaimana cara belajar. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Pas 30 menit setelah salat Isya.
45 menit dari maghrib ke isya, 30 menit setelah salat isya. Kaji kita 75 menit. Kultum, kuliah 75 menit.